tepuk semangat. Semangat. Umi akan memperkenalkan sahabat rumah Quran Kafah yang akan menceritakan kisah Nabi Yunus. Lihat ya, ini sahabat rumah Quran Kafah. Hai, assalamualaikum. Ana sahabat rumah Quran Kafah. Ana akan menceritakan kisah Nabi Yunus. Dengarkan ya. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa. Kaum Ninawa adalah salah satu kaum yang menyembah berhala. Ketika sampai di tempat itu, Nabi Yunus terkejut dengan apa yang dilakukan kaum Ninawa. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Apa yang sedang kalian lakukan di depan patung itu? Apa maksudmu? Dan siapa kau? Aku Yunus, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang apa kalian? Dia adalah Ustar, berhala. Dialah Tuhan kami, yang memberikan kami makan dan yang menyelamatkan hidup kami. Apakah kalian mau menyembah Tuhan pemilik alam semesta? Mana ada Tuhan selain Ustar? Kemudian orang-orang meninggalkan Nabi Yunus dan kembali menyembah berhala. Suatu hari Nabi Yunus berjalan-jalan mengelilingi kota Ninawa. Nabi Yunus melihat banyak perilaku kaum Ninawa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berjudi, mengurangi timbangan, dan melakukan riba. Astagfirullah, kalian benar-benar sesat. Jangan menghina Tuhan kami. Ustar akan marah kepada kami, mengutuk kami termasuk kamu Yunus. Aku datang ke sini karena perintah Allah, hanya ingin mengajak kalian ke jalan yang benar. Tapi baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Nabi Yunus memberikan peringatan kepada mereka, segeralah kalian bertobat karena akan datang azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian belum bertobat, semoga Allah mengampuni kalian. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung. Angin-angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Kaum Ninawa pun menyadari kesalahan mereka. Apa yang terjadi ini? Apakah ini kebenaran yang dikatakan Yunus? Kita sudah salah kepadanya. Saudara-saudara, kita sudah melihat ajaib Allah yang diturunkan kepada kita. Kita segera bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf mengampuni mereka dan keadaan kembali cerah seperti semula. Para kaum Ninawa tetap mencari Nabi Yunus untuk mengajari mereka agama yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Keadaan Nabi Yunus setelah pergi dari kaum Ninawa tidak menentu. Dia pun mengembara tanpa tujuan. Akhirnya sampai di tepi pantai. Melihat sebuah kapal, Nabi Yunus pun menumpangi kapal tersebut. Ketika kapal itu sedang berlayar, tiba-tiba terjadilah badai yang sangat besar. Tenang semuanya, salah satu dari kita ada yang melakukan kesalahan, sehingga Allah murka. Tahu, akhirnya mereka membuat undian. Undian pertama pun dilakukan. Dan undian pertama itu jatuh kepada Nabi Yunus. Awak kapal tidak setuju, mereka pun melakukan undian yang kedua. Tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Dan mereka pun melakukan undian ketiga. Nabi Yunus juga yang didapatkan. Akhirnya Nabi Yunus pun berkata, "Saudara-saudaraku, mungkin Allah marah kepadaku karena aku meninggalkan tugas yang Allah berikan kepadaku." Dan Nabi Yunus pun menjatuhkan diri ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan Nabi Yunus, bertobatlah Nabi Yunus dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus untuk mendamparkan Nabi Yunus di tepi pantai. Allah juga menumbuhkan pohon labu agar Nabi Yunus yang lemah dan kelaparan bisa memakan buahnya dan menggunakan daun labu sebagai penutup badannya. Setelah Nabi Yunus pulih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali ke kaum Ninawa.
Nabi Yunus datang. Nabi Yunus datang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya kaum Ninawah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat rumah Quran dapat mengambil hikmah dari kisah ini bahwa kita harus selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongan Allah kepada kita. Begitu. Assalamualaikum sahabat rumah Quran Kafah. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين